Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial dan menarik, yaitu korupsi di Malaysia. Negara yang dikenal dengan perkembangan ekonominya yang pesat ini, ternyata juga menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi. Mari kita kupas lebih dalam. Pendahuluan Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki ekonomi kuat. Namun, di balik itu, berbagai kasus korupsi mencuat dan mengguncang negeri ini. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga sektor swasta hingga lembaga keuangan internasional. Skandal SatMDB, salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia, adalah skandal 1MDB, Siu Malaysia Development Berhad. Kasus ini mencuat ketika miliaran dolar dari dana investasi negara diduga diselewengkan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak dan kroni-kroninya. Uang hasil korupsi ini digunakan untuk membeli properti mewah, lukisan mahal, hingga mendanai film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street. Kasus ini menarik perhatian dunia karena melibatkan banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura. Pada akhirnya, Najib Razak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Namun, apakah ini menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Malaysia? MDB, korupsi terbesar Malaysia. 1MDB atau One Malaysia Development Berhad awalnya didirikan untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. Namun, skandal besar terjadi ketika miliaran dolar hilang dari dana tersebut mengarah pada salah satu kasus korupsi terbesar di dunia. Uang yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek negara malah digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian properti mewah, karya seni, dan bahkan pendanaan film Hollywood. Mantan Perdana Menteri Najib Razak menjadi pusat penyelidikan ini, dituduh menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan. Skandal ini mengguncang Malaysia, menyebabkan kejatuhan pemerintahan dan mempermalukan negara di mata dunia. Hingga hari ini, proses hukum masih berlangsung, dan banyak yang mempertanyakan bagaimana skandal sebesar ini bisa terjadi tanpa terdeteksi lebih awal. Kasus korupsi Felda. Salah satu skandal korupsi besar lainnya adalah kasus Felda, Federal Land Development Authority. Felda, yang seharusnya menjadi lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan lahan di Malaysia, justru menjadi sarang praktik korupsi. Investigasi mengungkap bahwa dana miliaran ringgit disalahgunakan oleh para pejabat tinggi Felda. Salah satu kasus terbesar adalah pembelian properti di luar negeri dengan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai pasar, serta penyelewengan dana investasi. Mantan Ketua Felda dan beberapa pejabat tinggi lainnya telah didakwa atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus Felda menunjukkan betapa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada lembaga ini. I think the land use agreement provides for clear competition for compensation. Based on our competition, it is substantially less than what was. Kasus-kasus lain selain 1MDB dan Felda, Malaysia juga dihadapkan pada berbagai kasus korupsi lain. Beberapa di antaranya melibatkan perusahaan besar dan pejabat tinggi, seperti kasus korupsi di Mara dan Tabung Haji. Ada juga skandal yang melibatkan mantan Menteri Keuangan dan beberapa tokoh politik lainnya. Upaya pemberantasan korupsi Malaysia memiliki beberapa lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia, MACC. Namun, banyak pihak menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti campur tangan politik dan lemahnya sistem peradilan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 8 individu disyaki bersekongkol menerima rasuah hampir 2 juta ringgit daripada sindiket penjualan tanah milik Felda di Melaka. Sumber SPRM berkata 8 individu terbabit melibatkan broker, pegawai bank, pengarah syarikat serta orang awam yang ditahan di Kuala Lumpur dan Sabah berusia lingkungan 20 hingga 50-an. 3 broker dan 2 orang awam ditahan di Kuala Lumpur, manakala 2 pegawai bank serta seorang pengarah syarikat ditahan di Sabah antara pukul 6 petang Isnin hingga 1 pagi Selasa. Perintah riman selama 7 hari sehingga 17 Jun ini terhadap 5 suspek lelaki berkenaan dikeluarkan Magistrate Lili Mariska Khalizan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur.
Manakala perintah riman selama 6 hari sehingga 16 Jun ini terhadap 3 suspek iaitu 2 wanita dan seorang lelaki dikeluarkan Magistrate Wan Farah Afriza Wan Ghazali di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu. Menurut sumber, 3 broker bersama pengarah dan 2 orang awam itu bertindak sebagai orang tengah memberi rasuah hampir 2 juta ringgit kepada 2 pegawai bank bagi balasan membantu meluluskan pembukaan akaun perbankan kononnya atas nama Felda. Akaun dibuka atas nama Felda ini bagi memancing kepercayaan pembeli bahawa urus niaga penjualan tanah adalah sah daripada Felda seterusnya melakukan pembayaran ke akaun berkenaan. Tindakan ini menyebabkan tanah milik Felda seluas lebih kurang 260 hektar bernilai 400 juta ringgit di Bukit Katil, Melaka telah dijual pada tahun 2023. Sementara itu, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 16-E Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kesimpulan korupsi masih menjadi masalah besar di Malaysia, tetapi ada harapan bahawa reformasi di sektor hukum dan transparansi pemerintah dapat membawa perubahan positif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia bisa benar-benar bebas dari korupsi? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.